Oke teman-teman, kali ini gue mau review rumah yang besutan Summarecon ya. Rumah ini yang memang laris manis maksudnya. Nah ini lokasinya itu di kawasan Gading Serpong ya. Ada dua tipe yaitu tipe 8 kali 15 dan 10 kali 15. Nah ini levelnya itu 3 lantai teman-teman. Nah ini unitnya sudah hampir finish, sudah hampir jadi dan sudah sold out semua. Nah, tapi ini hanya beberapa unit aja yang belum sold out, yaitu tipe 10-nya yang lebar 10. Nanti gue review bagian dalamnya. Nah, lu lihat sendiri bagian sini, kita shoot teman-teman. Nah, bagian sini rumahnya udah jadi kan, keren. Nah, bentuknya lebar jalannya, row jalannya tuh 7 ya, atau 8, gede banget kan. Nah, dan kita lihat kalau kita putar di sebelah sana ya, sorry teman-teman. Nah, gerbangnya unik ya. Ini benar-benar rumah yang modelnya tuh American style ya. Jadi American style atau disebut zaman sekarang tuh American klasik ya kan. Ini kita shoot lagi putar 180 derajat, 180 derajat apa 190 ya. Nah, ini di bagian sana itu adalah fasilitas semacam clubhouse gitu ya, teman-teman ya. Clubhouse-nya gede banget di sana. Dan di sana juga sudah akses. Nih gue berdiri di perempatannya ceritanya. Perempatannya gede segede kayak gini. Nah, jadi unit rumah-rumah ini tuh khusus buat orang-orang yang memang tidak lagi butuh validasi maksudnya. Tidak lagi butuh darama, tapi butuh kenyamanan doang. Jadi emang rumahnya memang homey banget ya kan, nyaman banget dan memang khusus untuk keluarga-keluarga atau family yang membutuhkan kenyamanan. Nah, kita lihat pembangunan jalannya sudah mulai hampir selesai nih. Kita lihat ada gundukan-gundukan seperti ini. Sebagian memang akan dibangun di aspal dan sebagian kiri-kirinya itu akan dibuatkan konblok ya seperti ini kan. Nah, sekarang kita lihat bagian ininya ya, ada fasilitas seperti clubhouse-nya. Ayo kita lihat clubhouse-nya. Nah, ini kebayang kan jalannya aja lebar berapa ya kan? Lebar 9 atau 8 kayaknya kan. Nah, ini clubhouse-nya dan ini area clubhouse-nya. Nah, deretan clubhouse ini rumahnya deretannya sudah jadi semua. Kita lihat ke sana tuh. Nih. Cukup megah ya, cukup berasa berada di mana nih? Berasa berada di Florida ya. Atau berasa berada di California ya. Jadi kawasan-kawasan sejuk ya. Rumahnya model American style atau American classic. Nih kita lihat nih. Dan ini fasilitas clubhouse-nya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman kalau tinggal di sini tentu ya udah pasti fasilitasnya udah dapat dinikmatin ya clubhouse-nya. Clubhouse-nya gede banget jadi buat perkumpulan. Ini memang kalau boleh dibilang clubhouse-nya itu boleh dibilang area RW-nya lah istilahnya karena kalau misalnya arisan, perkumpulan ya, keluarga. Nah, ini dia yang boleh dibilang yang aku bilang fasilitas yang paling disukai keluarga, yaitu anak-anak biasanya yang suka main air. Nah, kita lihat nih. Di sini ada kolam renang. Jadi kolam renang buat anak-anak ya, di sana ada buat permainan anak-anak dan dikelilingi perumahan-perumahan mewah. Nah, kita lihat langsung dari sini akses ke clubhouse-nya seperti ini. Ini cukup mewah dan megah. Memang konsepnya juga namanya konsep American klasik ya. Sekarang penasaran bagian rumah interiornya seperti apa sih? Nah, nanti gue tunjukin untuk tipe 8 dan tipe 10-nya. Yuk kita ke sana. Setelah perjalanan melalui tadi perjalanan ke fasilitas ya, kawasan fasilitas atau clubhouse, kolam renang dan lain sebagainya, tempat area perkumpulan. Nah, tanpa perlu basa-basi lagi, kita lihat yang tipe 10-nya seperti apa sih bagian dalamnya, interiornya kayak gimana sih, keren nggak sih, menarik nggak sih buat kalian. Tapi memang iya sih, karena memang teman-teman nih lihat yang untuk tipe 10-nya pasti teman-teman penasaran kan bagian dalamnya kan ya. Oke, kalau gitu tanpa perlu basa-basi kita spill bagian dalamnya. Dan ini nih oke lah ya. Untuk unit rumah yang tipe 10-nya itu memiliki carport ya, kapasitasnya 2 kendaraan, roda 4 ya. Ditambah untuk roda 2-nya juga boleh 1 ya. Dan ini untuk kanopinya sudah dilengkapi dengan apa tuh? Semacam udah skylight dan dilengkapi dengan namanya kayak listrik buat penampung listrik itu apa ya kok namanya? Solar panel. Solar panel. Nah, buat penempatan buat penghemat listrik ini ada fasilitas solar panel. Nah, ini solar panel itu ternyata bonus teman-teman. Nah, memang sih rumah model klasikan kayak gini ya, kekurangannya di taman. Kecil tamannya sedikit. Nah, ini buat teman-teman yang punya rumah yang males ngerawat taman, ya cocok banget. Butuhnya nyaman, mager kemana-mana. Ya emang ini benar-benar rumahnya homey banget. Nah memang rumah ini tuh memiliki 2 akses. Yang satu akses ke ART ya,
Yang satunya tuh akses ke ruang utama, yaitu ruangan premiumnya. Jadi memang rumah ini benar-benar terjaga privasinya. Nah, penasaran? Lihat ke dalamnya. Yuk kita sambil lihat ke dalamnya. Nah, tapi gue mau buka sepatu karena biasanya ini sama ART sudah dibersihin. Kasihan kan ART-nya. Yuk nggak apa-apa, langsung aja. Di sini sudah dilengkapi dengan apa namanya? Smart door lock atau digital lock-nya lah istilahnya. Jadi dan memang kerennya itu di dalam sudah apa? Sudah ada kameranya. Nih. Nah, ini untuk foyernya memang nggak begitu banyak basa-basi sih. Nggak terlalu gede, tapi di sini sudah ada kayak semacam kayak gapura gitu ya, rumah model di dalamnya seperti ada gapuranya gitu. Ini menandakan rumah itu memiliki kemewahan ya, memiliki kayak punya kalau istilahnya seseorang itu punya integritas gitu, ketegasan ya gitu. Secara feng shui pokoknya oke banget. Dan kalau kita lihat ke dalamnya nih, ini open space ya modelnya tuh, open plan. Nah, kita lihat langsung ke dapurnya. Di sini memang sudah memiliki dapur, tapi memang mau lihat dapur nanti ya kalau untuk dapur ART-nya kita perlihatkan. Atau mau kita lihat dapur ART-nya dulu? Yuk kita lihat dapur ART-nya. Untuk fasilitas dapur ART tadi aksesnya dari sini. Di sini ada storage, jadi multifungsi tangga. Sebenarnya ini akses tangga sebenarnya. Dan di sini kok, di sini sudah ada ruangan tempat tidur untuk ART. Di sini sudah ada storage-nya juga, bisa buat pokoknya lengkap sih buat kebutuhan ART. Dan di sini ada mini pantry-nya. Mini pantry-nya atau kitchen-nya cukup mewah. Walaupun untuk ART. Nah, selain itu juga pencahayaan dan bukaannya juga cukup bagus. Di sini sudah ada jendela sehingga sirkulasi cahaya juga dapat. Dan di sini juga nih dia bisa masuk melalui pintu khusus dia untuk ART. Jadi privasi ART dan privasi majikan itu sangat terjaga. Nih, penasaran untuk kamar mandinya. Ini nih, untuk kamar mandi ART-nya cukup mewah ya. Nah, karena dia benar-benar dimanusiawikan ya. Karena klosetnya itu kloset duduk teman-teman. Nah, sekarang kita penasaran ke area khusus area premiumnya nih yang ditunggu-tunggu. Nah, untuk area premium ini yang sebenarnya teman-teman tunggu nih. Nah, ini sebetulnya sebelum kita ngebahas ini, gue mau bahas yang ini nih. Ini dibuat terkesan apa namanya? Seamless ya. Kayak nggak ada apa-apanya gitu, kayak cuma tembok doang. Padahal teman-teman ini adalah ruangan. Nggak percaya? Kita buka. Ini adalah ruangan kamar mandi sharing, teman-teman. Nah, kamar mandi sharing, jadi khusus untuk kamar tidur. Jadi kita misalnya punya keluarga, entah nenek, saudara, paman, bibi, kerabat yang kebetulan lagi nginep di sini. Nah, di sini nih teman-teman. Nah, boleh lihat nih. Nah, cukup luas ya untuk kamar tidurnya, gitu kan? Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini untuk kamar tidur di bawah ini cukup keren ya. Artinya jadi bisa difungsikan untuk siapa aja yang memang malas naik ke lantai 2, kelas 3. Di sini masih di lantai satu ini, di belakang ini masih ada backyard. Back itu kayak space 1 atau 2 meteran, bisa difungsikan sebagai taman, kolam kecil, kolam ikan atau apapun, teman-teman. Lalu di sini karena ini adalah ruangannya open plan gitu kan, kelihatan kayak gini gede gitu kan. Nah, di sini adalah living area-nya, teman-teman. Living area tuh kayak ceilingnya itu kayak berapa lantai terkesan karena di sini lantainya itu dibikin transparan, ya kan? Dibikin klasik transparan. Nah, bukaannya cukup, wah, bukannya di sini kacanya juga cukup gede dan ini kacanya modelnya digeser. Nah, kacanya dibuat klasik kotak-kotak kayak gini dan untuk living area emang cukup nyaman banget dan memang terasa lebih gede. Ya, selain ceilingnya cukup tinggi kan, jadi terasa kesan rumah ini untuk living area terkesan rumahnya itu ruangan area terasa lebih gede. Ini gue balik lagi ke dapur ya. Ini untuk dining areanya atau ruang makan, ini kapasitasnya bisa buat 6 orang atau 8 orang. Jadi di sana satu, di sini satu, jadi 6 ya. Dan ini model dibuat klasik ya, seperti ini. Ini kita bawa aja bangku dulu sebentar ya. Nah, ini semua bangku ada di sini. Nah, oke. Nah, ini memang kita top table-nya ya. Top table-nya dibuat klasik dengan aksen warna putih. Ini HT teman-teman, lantai juga HT ya. Dan di sini buat kotak-kotak untuk kitchen set-nya itu dibuat kotak-kotak dan kelasnya kayak premium gitu kan. Klasik tapi premium gitu kan.
Jadi modelnya timbul kaca kayak gini sehingga terkesan mewah, ya dapat mewah banget gitu kan. Ini udah lengkap banget seperti ini, tapi memang teman-teman kalau kalian ambil unit ini memang sepertinya kosongan nantinya. Tapi kalau memang ingin lengkap seperti ini, boleh konsul aja ke gue nanti di sini. Di sini masih ada ruangan, di sini juga bisa dibuat ditaruh atau tempat apa namanya storage atau kulkas atau pendingin lah atau apapun, atau bisa buat naruh kompor dan lain-lain. Tapi kompor sudah ada sih sebenarnya, itu kompor listrik ya teman-teman. Nah, atau bisa buat naruh oven yang gede buat bikin roti misalnya. Dan di sini memang kalau di negara-negara Eropa atau negara Barat itu memang harus ada kayak buat penyedot asapnya sehingga ruangannya itu tidak bau kemana-mana. Nah, sekarang kita langsung ke lantai 2. Nah, ini selain lantainya itu sudah dibuat dari HT ya, homogeneous tile. Ini juga dilapisi kayu ya, besi berapa gitu kan, dilapisi kayu. Dan memang trap tangganya itu teman-teman yang buat menarik kita tuh. Kenapa? Trap tangganya itu nggak bikin kita lelah. Karena memang trap tangganya dibikin tipis. Nah, kalau setelah jumlah anak tangga ini teman-teman berapa rata-rata dibuat? Nah, sesuai pensui ya tentunya. Nah, di sini gue mau tunjukin ada kamar tidur nih. Kamar tidur entah digunakan untuk kamar tidur anak atau kamar tidur dewasa. Di sini ada bukaan juga, di sini ada jendela kiri kanan karena memang posisinya kayak semacam hook. Jadi sudutnya itu ada kaca sebetulnya. Cuman ini kita tutup ya. Dan ini aksennya aksen coklat ya. Jadi kayak kain warna coklat. Nah, ini khusus untuk 2 orang, 1 orang juga. Kapasitas buat 2 orang juga memang cukup luas ya, cukup besar. Nah, sekarang kita nah ini kembali ke koridornya nih. Nah, di koridor ini masih ada kamar mandi sharing. Ini kamar mandi sharingnya cukup besar, ya kan? Nah, ini semuanya dari mana nih? Ini semuanya dari apa? Kolor ya. Nah, tapi memang terkesan mewah ya. Semuanya juga terbuat dari untuk keramiknya itu semua dari homogeneous style. Nah, kita mau lihat kamar tidur yang satunya. Nah, untuk kamar tidur yang ini sebetulnya dibuat kayak semacam kamar tidur anak gitu kan. Cocok banget untuk anak kecil yang usianya di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun kayaknya. Karena ada apa nih? Buat pentungan roda ya. Nah, ini di sini ada bukaan, di sini ada jendela gede. Jadi kalau misalnya AC lagi mati, listrik mati bisa dibuka nih. Nah, keluar. Jadi bisa ada sirkulasi cahaya dan udara. Nah, sekarang kita tunjukin untuk kamar tidur masternya, kamar tidur utama. Nah, ini nih. Kamar tidur utama cukup pintunya juga cukup tinggi. Ini kurang lebih 240 meter, 240 cm maksudnya. Kurang lebih segitu ya, tinggi banget ya. Nah, ini di sini ada bay window-nya. Bay window ini emang cocok buat keluarga yang homey banget, keluarga yang family yang harmonis ya, menandakan kita sangat harmonis. Dan ini kita buka ya, bentar. Kita buka, kita nyalakan dulu sebentar ya, enggak apa-apa. Nah, jadi setelah kita nyalakan, tuh kesan ruangannya juga terlihat lebih homey lagi. Ya enggak? Lebih nyaman ya kan? Nah, kita lihat apa sih? Karena ini memang rumahnya ini khusus kamar master bedroom ini memang di dalamnya itu sudah ter-ensuite dengan bathroom atau kamar mandi. Nah, sebelum ke kamar mandi ya, biasanya ini yang paling disukai oleh nyonya-nyonya. Karena kenapa ini cocok banget buat kegiatan skincarean, ya kan? Buat rias wajah. Habis itu setelah skincarean, biasanya nyonya-nyonya itu lebih suka ke sini nih. Ini tempat bilasnya dan ini semua sanitasinya dari Kohler, ya kan? Nah, di sini juga habis bilas, misalnya entah mau ngapain juga, di sana juga ada sirkulasi cahaya udara. Ini sementara ini kita tutup ya kan, ada jendela di sana. Jadi dia misalnya mau sambil mandi, sambil baca buku, sambil ya bersenang-senang di kamar mandi berlama-lama sampai bosan. Nah, itu yang paling menikmati rumah ini tuh, yang paling asik tuh, rumah yang homey banget, kebutuhannya bikin mager gitu kan. Nah, kita lihat sekarang ke lantai berapa? Lantai 3-nya. Nah, ini di lantai 3 ini benar-benar lebih full ya. Nah, kalau kita perhatikan ke lantai 3 nih, ini ceilingnya masih nyampe ke sini nih dari lantai 1. Nah, kita lihat dan berasa lebih gimana ya? Kayak berada di hotel bintang 5 ini sih. Ya kan? Tinggi banget. Berasa tinggi kan? Nah, ini lantai 3-nya dan ini koridornya cukup gede, bisa ditempatin buat misalnya sebelah kiri, kanan, buat naruh apa aja, misalnya meja, kursi, atau hiasan. Di sini masih ada akses, ada dak di sini. Tuh, cukup gede, luas ya kan. Nah, ini bisa buat kegiatan party misalnya di luar tahun baruan.
Dan di sini ada kamar mandi sharing, ya. Nah, di sini lagi-lagi semuanya wastafel sama kloset semuanya sanitasi dari Kohler. Nah, ini yang paling menarik kok. Yang paling menarik itu area-area yang boleh dibilang lantai 3 ini nih. Ini ruangan multifungsi, ya. Ini kalau zaman sekarang tuh sebutnya attic room. Nah, attic room itu ini lampunya udah redup-redup ya. Nah, kita nyalakan nggak apa-apa kok. Nanti kita nyalakan dulu beberapa ruangan yang ini. Nah ini attic roomnya. Attic roomnya di sini ada jendela ya kan teman-teman. Di sini ada jendela. Tuh jendelanya keluar cukup gede kalau kita perhatikan pemandangannya ya. Wis pemandangannya ke sana. Ini sebenarnya kemana ya? Nah pemandangannya tuh lihat. Tuh pemandangannya cukup luar biasa, merata semuanya, rumah-rumah yang seragam kayak gini bener ya. Jadi rumah-rumah ini benar-benar seragam. Nah, di sini kalau kalian tinggal di sini nggak akan ada yang julid-julid karena semuanya kelas ya, kelas pendidikannya, kelas moralnya semuanya menengah ke atas ya. Memang kelas-kelas orang yang berpendidikan. Nah, penasaran yang rumah lantai 2 ya, rumah yang tipe 8-nya. Tapi nanti di next time aja kita review lagi. Nah, sekarang ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau seandainya ingin lihat lagi rumah yang berikutnya, di sini kita lihat di part keduanya. Sampai ketemu dengan Nano, bye bye.